Bismillahirrahmanirrahim. Ada nih kisah luar biasa nih di zaman, kalau nggak salah zamannya Harun ar-Rasyid di Baghdad. Ada seorang laki-laki yang rajin sholat, orang soleh. Dia senang banget sholat dan dia ngerasa kalau udah sholat itu dia ketemu dengan Allah kekasihnya. Dan dia nggak rela ada sesuatu yang menghalangi dia untuk sholat. Suatu saat ada orang yang nggak suka kepada laki-laki ini, kemudian dia difitnah. Akhirnya ditangkap sama prajurit dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Ketika dia masuk ke dalam penjara, yang membuat dia sedih itu bukan karena dia masuk penjara, tetapi dia nggak bisa sholat di masjid. Dia senang sekali sholat berjamaah di masjid, sehingga dia berdoa, ya Allah, saya tidak rela ada yang menghalangi saya untuk datang ke rumahmu, untuk beribadah kepadamu. Maka berikanlah saya jalan agar saya tetap selalu bisa sholat berjamaah di masjid. Akhirnya masuklah dia ke dalam penjara. Digembok tuh penjaranya, terus dikawal dengan pengawal-pengawal yang ada. Ketika Harun ar-Rasyid datang ke masjid untuk sholat zuhur, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pas dilihat di sebelahnya ada orang tadi tuh, lagi sholat di masjid. Padahal dia udah di penjara. Misalnya, loh kamu kan udah di penjara. Dia senyum aja. Akhirnya Harun ar-Rasyid tanya pengawalnya, kenapa orang ini? Orang ini udah hilang, pas dicari di penjara ternyata dia ada di dalam penjara. Tapi gimana cara dia sholat? Besoknya lagi diperhatikan lagi sama Harun ar-Rasyid. Pas Harun ar-Rasyid sholat di masjid, asar, ternyata orang itu sholat juga di masjid. Pas maghrib orang itu sholat lagi di masjid. Akhirnya ditangkaplah dia di masjid. Dilihat di penjara kosong, akhirnya ditangkaplah di masjid. Gimana cara kamu keluar dari penjara kok kamu bisa sholat di masjid? Allah yang mengeluarkan saya, kata dia. Padahal penjaranya digembok, terus ada pengawalnya nggak pernah ngelihat, tetapi dia bisa sholat berjamaah di masjid. Akhirnya Harun ar-Rasyid ingin membuktikan sendiri. Kali ini Harun ar-Rasyid sendiri yang mengawal, yang akan menjaga pintu gerbang penjara itu, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari penjara kecuali Harun ar-Rasyid akan melihatnya. Dimasukkan lagi dia dalam sel. Harun ar-Rasyid di pintu jagain. Kemudian pas waktunya salat, Harun ar-Rasyid ngelihat ke dalam. Loh kok udah sepi, selnya gak ada orang lagi. Udah gak ada lagi dia, padahal gak ada yang keluar. Dicari ke masjid, ternyata orangnya lagi salat di masjid. Ini luar biasa nih. Dan ini bukan kejadian fiksi ya. Ini benar-benar terjadi di zaman Harun ar-Rasyid. Orang itu bisa keluar sendiri dan sholat di masjid berjamaah. Sehingga Harun ar-Rasyid akhirnya memutuskan kalau gitu caranya dia jangan dipenjara, jangan dimasukkan ke dalam sel, tapi diasingkan aja ke negeri yang jauh. Akhirnya dia dibawalah oleh beberapa prajurit, diasingkan ke tengah padang pasir. Yang gak mungkin dia akan pulang karena dia gak punya kendaraan, kecuali ada yang membawa dia pulang. Gak mungkin dan gak ada yang tahu tempat itu. Diasingkanlah ke sebuah tempat yang terasing, gak dikasih apa-apa kecuali makanan saja. Pengawal ini pulang. Ketika pengawal ini pulang pakai kuda yang paling cepat, sampai di gerbang kota Baghdad, pengawal ini udah ditunggu sama dia nih. Dia duluan sampai ke gerbang daripada pengawal. Pas sampai di gerbang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kok kamu ada di sini? Bisa pulang sendiri gitu. Ditangkap lagi, dibawa lagi. Akhirnya pengawalnya pulang. Pas pengawalnya pulang dilihat di gerbang udah nggak ada dia. Ternyata Allahu Akbar, ada di masjid. Lagi sholat di masjid. Ini luar biasa nih, kayak malaikat aja nih, bisa pindah-pindah. Superman gitu ya. Ternyata ada tuh dalam kisah Islam dan itu terjadi loh. Dalam banyak riwayat dikisahkan. Akhirnya ditanya oleh Harun ar-Rasyid di sidang ulang nih. Kenapa kamu bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Wahai khalifah, saya itu tidak bersalah, saya itu difitnah. Tetapi saya tidak bisa membela diri. Hanya Allah yang akan menunjukkan bukti bahwa saya tidak bersalah. Dan jangan pernah menghalangi saya untuk datang ke rumah Allah. Karena saya sangat mencintai Allah dan ingin selalu sholat kepada Allah SWT. Ini keajaiban yang Allah berikan lewat sholat. Jadi benar, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin.